kita harus jujur kepada Allah dan Rasulnya. Benarkah kita semua mencari cinta kepada Rasulullah di dalam acara perayaan Maulid Nabi yang sudah kita laksanakan? Maka ini sebetulnya penutupan untuk kalimat, bukan penutupan. Kita setelah keluar dari bulan Maulid, kita ingin mengukuhkan kembali untuk senantiasa merayakan Maulid di luar bulan Maulid, supaya tidak terhenti sampai di situ. Kita yang sudah merayakan Maulid Nabi berkali-kali, kenapa kok tidak ada perubahan pada diri kita? Apa yang sudah kita rasakan saat ini setelah kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Kita perlu jujur kepada Allah dan Rasulnya. Benarkah kita rindu kepada Nabi Muhammad? Sebab cinta itu mudah diucap dengan lidah, tapi hakikatnya bukan di lidah. Tapi cinta ada di dalam hati, dan mesin kita ada di dalam hati, dan itu yang akan menggerakkan mata seorang pecinta untuk memandang sesuai yang dicintai, sesuai yang diinginkan oleh yang dicintai. Tangan bergerak sesuai dengan yang diinginkan oleh yang dicintai, maka muncullah pengabdian yang sesungguhnya untuk yang dicintai, sehingga perbuatannya semuanya akan dihubungkan dengan yang dicintai. Tidak beda dengan orang yang mencintai sesama manusia, ternyata dia berbuat hanya untuk dia. Begitu juga orang yang cinta kepada Rasulullah, ini akan selalu menggerakkan hatinya untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan kalau pekerjaannya itu nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Ini mukadimah yang kami hadirkan di tempat ini, sehingga akan kami simpulkan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah, benarkah kita ini di acara-acara itu mencari cinta kepada Nabi Muhammad? Kita harus jujur, jangan-jangan kita bohong, hanya ikut-ikutan saja. Sementara yang hadir tanpa hadirnya hati, maka itu akan pulang tanpa membawa manfaat yang banyak. Manfaat dohir ada, akan tapi kita perlu manfaat batin yang sesungguhnya. Kecintaan kepada Nabi Muhammad itu nilainya kayak apa di hati kita? Padahal kecintaan kepada Nabi Muhammad itu nilainya iman itu. Dan hakikat iman yaitu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dalam riwayat wa nafsihi allati baina jambaihi, tidak sempurna iman kalian. Enggak ada iman bahkan dalamnya. Enggak iman kalian semua itu kecuali kalian sudah mencintaiku melebihi dari bapakmu, daripada bapaknya, daripada anaknya, daripada manusia semua, dan daripada dirinya sendiri. Rupanya mencintai Nabi Muhammad ini adalah hakikat cinta, hakikat iman. Iman kepada Allah dengan cinta. Maka untuk mengundang kecintaan Allah tidak cukup mengikuti, tapi ternyata harus ada rohnya, yaitu namanya cinta. Baik begitu agung dan pentingnya cinta, sudahkah kita sadar kalau kita mencari cinta? Sebuah pertanyaan ringan kami lontarkan di mana-mana, ternyata jawabannya hampir rata-rata. Kalau seandainya Anda semuanya itu menginginkan sesuatu, maka Anda harus benar-benar memperjuangkannya. Kita harus mempunyai anak yang soleh untuk masa depan kita di dunia dan masa depan di akhirat. Kita punya rizki pengen agar untuk bekal ibadah kita. Bagi orang yang menginginkan rizki yang banyak, bagi orang yang menginginkan anak yang soleh, Masya Allah. Dan begitulah manusia yang sehat itu kalau pengen punya anak yang soleh. Kalau ada orang punya anak, aku pengen punya anak-anak bercita-cita biar anakku jadi penjahat, ini pasti orang gak benar. Semua orang berangan-angan pengen punya anak yang soleh, anak yang baik. Sehingga dengan demikian maka sering dia berdoa, ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh. Minta ijazah kepada kiai-kiai agar diberi ijazah, agar diberi doa, agar diberi oleh Allah anak yang soleh. Terus begitu. Yang pengen rizki yang banyak pun ternyata tidak cukup berdoa, baca surat Fatihah, duhanya pun juga rajin. Setelah itu doa, ya Allah lapangkan rizkiku, berikan kepadaku rizki yang banyak. Kenapa dia semuanya itu berdoa? Karena memang dia menginginkan rizki yang banyak, dan mereka menginginkan benar-benar anak yang soleh. Akan tapi jujur, berapa banyak di antara kita ini yang di dalam berdoa selalu menghadirkan makna? Atau pertanyaannya begini, sudahkah selama ini kita ini berdoa kepada Allah, meminta, ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW? Ini adalah pertanyaan yang harus dihadirkan. Sebab kalau kita tidak pernah minta cinta kepada Nabi Muhammad, jangan-jangan kita bohong di dalam mencari cinta. Sebab kalau memang kita butuh kepada kecintaan kepada Nabi Muhammad, seperti butuh kita kepada anak soleh dan duit. Kalau kita butuh dengan rezeki, minta, ya Allah rezeki yang banyak, semoga suamiku naik pangkat, karena kita butuh duit. Sehingga kita memohon ketemu
kiai dikit-dikit minta, kiai doain anak saya menjadi anak soleh. Tapi kenapa ya kiai doain saya agar saya punya kecintaan kepada Nabi Muhammad? Kenapa tidak ada minta doa yang semacam ini? Jangan-jangan kita ini bohong, tidak mencari cinta kepada Rasulullah. Inilah yang pertama yang harus kita hadirkan. Hadirkan rasa butuh kita kepada cinta kepada Nabi Muhammad dan adukan kepada Allah. Sehingga cinta kita bukan kalimat yang terucap tapi yang dirasakan oleh hati kita. Ya Allah, berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan rindukan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Jadi doa kita harus kita tambah, Allahumma rzuqni hubbak, kecintaan kepadamu ya Allah, wa hubba nabiyyika, dan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Allahumma habib ilaina ma ahabba wa habibuka sayyidina Muhammad. Ya Allah, cintakan kepadaku semua yang dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad, dan bencikan kepadaku semua yang dibenci oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Sambung hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menghubungkan perilaku kita dengan Nabi Muhammad. Ini buah daripada cinta, atau untuk melatih cinta. Jadi kita harus membiasakan. Yang sudah punya kecintaan, secara otomatis perilakunya akan selalu nyambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan selalu ingat Nabi Muhammad. Seperti seorang ibu yang mencintai anaknya, seorang ibu yang mencintai anaknya di saat anaknya pergi nyantri atau apa, pergi, Masya Allah. Di awal-awal hari perpisahannya terus luar biasa kerinduannya, cintanya. Sehingga kalau ditanya berapa kali ibu ingat anak ibu, ia tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa ngomong, setiap aku mau makan aku ingat anakku, setiap aku minum enak ingat anakku, kalau mau tidur ingat anakku, ini ingat anakku, aku melihat anak seumur gitu ingat anakku, ini ingat anakku. Begitulah cinta, ingat. Ini mengingat Nabi Muhammad, menghubungkan. Jadi menghubungkan perilaku, kehidupan, tingkah laku kita kepada Nabi Muhammad, itu buah cinta. Dan juga bisa kita jadikan, membiasakan untuk mengingat Nabi Muhammad, itu membuahkan cinta. Sebab piting tresno jalanan soko kulino jare katanya. Sebab kebiasaan kita tuh menghubungkan dengan Nabi Muhammad, ini harus kita latih. Yang belum rindu dengan Nabi Muhammad, akan tapi membiasakan tidak melakukan satu pekerjaan kecuali pengen dihubungkan dengan Nabi Muhammad, dipaksa. Kalau perlu ada setiap tempat ada tulisan, jangan lupa Nabi Muhammad, jangan lupa Nabi Muhammad, jangan lupa Nabi Muhammad, jangan lupa Nabi Muhammad. Ini makna. Yang sudah mencintai Nabi Muhammad tanpa tulisan akan ingat Nabi Muhammad. Yang belum sampai derajat cinta perlu itu semuanya. Sehingga kalau sering mengingat, sehingga terbiasa tidak melakukan sesuatu kecuali menjadi ingat Nabi Muhammad, ingat Nabi Muhammad, ingat Nabi Muhammad. Ini makna. Jadi menghubungkan dengan Nabi Muhammad. Sering kami lihat contoh, misalnya orang minum saja, minum air dengan tangan kanan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi belum tentu sunnah batin. Kadang orang meminum air dengan tangan kanannya, yang diingat adalah buku hadis dan keterangan ustaz, dan bukan Rasulullah yang diingat. Seorang ibu yang melihat anaknya minum dengan tangan kiri ditegur, salah nak, jangan kamu minum dengan tangan kiri, itu tangan yang jelek. Minumlah dengan tangan kananmu, itu tangan yang baik. Benar begitu kan ibu? Nah, benar. Akan tapi ini pun adalah cara menegur yang belum benar, bu. Kalau pengen negur, nak, jangan kamu minum dengan tangan kirimu, itu adalah tangannya setan nanti. Minumlah dengan tangan kananmu seperti Nabi Muhammad. Lah ini perlu menghubungkan dengan Nabi Muhammad. Jadi sama maksudnya, tapi sampai kepada tujuan atau tidak? Jadi semuanya kita sambungkan dengan Nabi. Tidak cukup nak, minumlah pakai tangan yang bagus tuh ya. Jangan itu tangan jelek, tangan yang bagus. Selama ini hanya tahunya tangan jelek, tangan bagus, tangan jelek, tangan bagus. Kenapa menjadi tangan bagus? Karena caranya Rasulullah. Ingatkan Dede, kalau minum pakai tangan kanan seperti Rasulullah. Sehingga ibunya bisa dibikin pusing. Mama kalau tidurnya Rasulullah bagaimana? Begitu ya. Rasulullah. Nah, ini sampai anak kita dikit-dikit Rasulullah, dikit Rasulullah. Ini ibu yang berhasil mendidik anak begitu. Nah, jangan sampai anak kita ibunya pakai kerudung cantik cakep, tak tahu aja anaknya keluar suara lagunya adalah begini-begini ya. Ini ada. Ibunya mau cantik, pakai cowel bagus, pakai ini kelihatannya wiritan baca Quran, tak tahu aja anaknya di sampingnya ngelihat lagu itu langsung joget dan niru. Ini sebenarnya belajar di rumah sama ibunya bareng-bareng itu. Nggak bisa dibohongi, anak itu niru. Ini
Jadi perlu kita biasakan di rumah kita. Makanya kami tadi ngomong, yuk puasalah di rumah untuk tidak menyebut orang-orang fasik. Untung-untung ibu, insya Allah akan dibuka oleh Allah segala kebaikan. Puasa tidak nonton sinetron. Wah, hebat ini. Kalau jamaah takwa 80% tidak nonton sinetron, yang 20% dapat barokahnya sekalian ini. Nah, Masya Allah, itu adalah fitnah besar. Anak-anak niru ikat pinggang melorot itu dari sinetron ya. Padahal kalau dilihat juga tidak cantik, tidak bagus tuh ikat pinggangnya pada melorot ini kan. Ini kan subhanallah, ya begitulah model. Kita pengen model yang mereka hadirkan adalah caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbangga di saat bisa pakai bajunya Nabi Muhammad. Bangga, ini bajunya Nabi Muhammad, bajunya idolaku. Oh,